kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Shalom. Setelah menyelesaikan batch yang pertama, Persekutuan Keluarga Muda GKJ Ebenezer kembali akan mengadakan kelas keluarga muda batch yang kedua. Batch kedua ini akan dilaksanakan pada setiap bulannya di hari Sabtu keempat dan akan dimulai pada tanggal 24 April 2021. Setiap sesi akan dimulai pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Selama masa pandemi ini, setiap sesi akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom. Kelas keluarga muda ini akan membahas berbagai hal mendasar yang wajib dipahami oleh pasangan suami istri. Akan ada 13 sesi dalam batch yang kedua ini, dengan tema-tema sebagai berikut. Kelas keluarga muda ini terbuka untuk pasangan suami istri, terutama mereka yang baru menikah sampai dengan 15 tahun usia pernikahan. Setiap sesi dirancang untuk diikuti oleh pasangan suami istri. Oleh sebab itu, kami berharap setiap peserta dapat setia mengikuti seluruh sesi yang telah dipersiapkan bersama dengan pasangannya masing-masing. Namanya juga pasangan suami istri ya, mestinya juga hadir bersama pasangannya dong, jangan sendirian. Daftarkan keikutsertaan Anda bersama pasangan melalui link berikut ini. Kami tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah, ibadah minggu hari ini kita akan menggumuli tema persekutuan yang damai sejahtera. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami bagaimana menciptakan persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang bangkit dan memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya.
Ia pasti juga berkenan menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Oleh karenanya, mari kita menyambut rahmat Tuhan dengan puji dan syukur kita. Saya mengundang kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 205 baitnya yang pertama, Gembira dan Bernyanyilah. Gembira dan bernyanyilah, menyambut Paskah yang cerah dan keselamatan yang bakal. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 205. Kita nyanyikan bait 4 dan ke-5. Gembira dan bernyanyilah. Segala puji dan syukur ya Putra Allah bagimu, Firdaus kau buka bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus selamanya. Seluruh umat nyanyilah, Tritunggal Kudus pujilah, sekarang dan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Kristus selamanya. Saudara-saudaraku, sekarang kita akan memasuki pengakuan dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 mengingatkan perintah Tuhan Yesus yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudaraku, mengaca pada hukum Tuhan ini, kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh orang yang berdosa dan kita tidak bisa menjalankan firman Tuhan itu dengan sempurna dan setia. Oleh sebab itu, mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya persilahkan saudara-saudara mengambil doa pribadi dan nanti saya akhiri dengan doa bersama. Kita masuk dalam doa pribadi.
Bapa kami yang ada di sorga, itulah pengakuan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan pikiran, tingkah laku, dan kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami. Roh Kudus menolong kami, supaya hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang sungguh-sungguh mau mengakui dosa dan menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, disampaikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita menyambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 188, kita nyanyikan bait 1 dan 5, Kristus bangkit soraklah. Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus kiranya mengurapi kami semua, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kepada hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, ia lemah dan terbatas. Oleh sebab itu biarlah hanya Roh-Mu sendiri yang memungkinkan ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca adalah terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di dalam, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini kita mengalami situasi yang mencekam. Ada bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar. Dan belum lama ini ada seorang wanita yang menerobos masuk ke Mabes Polri dengan membawa senjata api. Teror rupanya terus mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi puji Tuhan bahwa aparat keamanan telah menangkap terduga teroris di berbagai tempat sehingga kita merasa lebih aman. Saudara-saudara, peristiwa itu semakin menambah kondisi kita yang makin mencekam karena kita masih diliputi dengan pandemi COVID-19 dan bahkan juga keadaan sosial ekonomi kita yang masih belum stabil. Tetapi kita sebagai orang percaya meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan Tuhan berkenan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bacaan kita pada pagi hari ini menegaskan bagaimana Allah peduli, Allah yang hidup itu mau menyertai umatnya di dalam
setiap pergumulan hidupnya. Saudara-saudara, Yesus yang bangkit itu menjumpai para muridnya yang pada waktu itu sedang berkumpul di kamar yang terkunci. Mereka khawatir, mereka takut, mereka was-was kalau ada orang-orang Yahudi yang akan menangkapnya. Sebagai murid-murid Yesus tentu mereka juga akan dianiaya, bahkan mungkin juga dibunuh, karena mereka adalah pengikut-pengikut setia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, di dalam ketakutan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pintu-pintu yang terkunci, tidak ada bagian dari rumah itu yang terbuka, tetapi Yesus bisa masuk. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia menjumpai murid-muridnya. Bahkan dengan kata yang lembut, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Saudara-saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, shalom, dan bahasa Yunani, eirene, memiliki arti yang sangat luas. Bisa diartikan dengan selamat. Dapat dimahami juga sebagai jangan khawatir, damai, kesejahteraan, tentram, aman, tidak ada peperangan, dan keselamatan yang menyeluruh. Saudara-saudara, kata damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentu bukan sekedar kata basa-basi, bukan kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang penuh kuasa, kata-kata yang mendatangkan semangat, kata-kata yang memberikan suasana gembira di dalam hati para murid. Alkitab mencatat bahwa setelah mereka tahu bahwa yang hadir adalah Tuhan Yesus, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara, bandingkanlah. Ketika saudara sakit, ketika saudara di dalam kelemahan yang luar biasa, lalu datang orang mengatakan, tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Apakah saudara akan menjadi baik-baik saja dan merasa tenang? Tidak juga. Tetapi kalau yang datang adalah seorang dokter ahli yang terkenal, kemudian memeriksa saudara dan mengatakan, oh ini penyakit yang ringan saja, saudara akan baik-baik saja, saudara akan sembuh. Bagaimana perasaan saudara? Pasti akan lebih tenang, pasti akan lebih damai, karena yang mengatakan adalah dokter yang ahli, yang memahami penyakit saudara. Jadi saudara-saudara, kata damai sejahtera diberikan oleh Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dan berkuasa, yang hadir dan menemui para murid. Tentu ini mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, mendatangkan ketentraman yang luar biasa. Dari peristiwa ini saudara-saudara, kita mencatat bahwa Yesus yang bangkit itu berkenan mencari murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk dapat senantiasa menjalani kehidupan, sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehadiran Tuhan di dalam ruangan yang tertutup itu tidak saja hadir di tengah-tengah persekutuan murid-murid. Dalam artian bahwa Tuhan tidak hanya menyapa murid-murid yang banyak itu, tetapi juga Tuhan berkenan menyapa secara pribadi kepada Thomas. Kita tahu Thomas pada waktu itu sedang dalam keraguan. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas belum percaya sebelum ia melihat Yesus, sebelum tangannya mencucukkan pada bekas luka Yesus. Dan dalam situasi semacam itu kemudian Yesus mendatanginya. Saya membayangkan Yesus memegang pundaknya dengan penuh kasih dan mengatakan, Thomas, sekarang cucukkanlah tanganmu ke bekas lukaku. Dan jangan kamu tidak percaya. Percayalah, ini aku yang sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku,
apa yang kemudian terjadi dengan Thomas? Ia dengan tunduk dan mungkin juga dengan kemudian tersungkur di depan Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Iman Thomas menjadi kuat, menjadi teguh ketika melihat Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh adalah Tuhannya, Tuannya, dan bahkan Dia adalah Allahnya yang hidup, yang dapat dipercaya. Yesus yang bangkit berkenan hadir dan menjumpai murid-muridnya sebagai persekutuan, bahkan juga pribadi yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Kita percaya juga Yesus yang hidup itu juga hadir dan menyertai kita saat ini di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca juga menegaskan kepada kita bahwa setelah Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan dikatakan 3 kali, Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus berfirman, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya apa? Tuhan Yesus menegaskan setelah mereka bersukacita, setelah mereka mengalami damai sejahtera, sekarang mereka diingatkan kembali tugas perutusan mereka sebagai murid Yesus. Mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi Yesus mengatakan mereka adalah penjala manusia. Mereka adalah alat-alat di tangan Tuhan untuk membawa Injil ke tengah-tengah dunia, membawa keselamatan kepada dunia, sehingga manusia diperdamaikan lagi dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, perutusan ini ditegaskan kembali. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudara, kita membaca di dalam Alkitab, para murid menjalankan tugasnya ini dengan luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana para murid ini melakukan tugasnya dengan luar biasa. Mereka menjalankan itu dengan setia, bahkan sekalipun mereka menghadapi kesukaran, mereka menjalankan perutusan itu, memperkenalkan Yesus kepada setiap orang, sehingga mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Perutusan kepada murid-murid ini juga menjadi perutusan kita, orang percaya pada saat ini, murid-murid Yesus pada saat ini, pada zaman ini. Kita sebagai gereja diingatkan akan tugas perutusan kita, memberitakan Injil, memberitakan damai kepada dunia ini. Dan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita supaya gereja tidak melupakan tugas panggilan ini. Gereja tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Damai sejahtera yang sudah dimiliki, berkat-berkat Tuhan yang sudah dimiliki oleh orang percaya, oleh gereja, hendaknya juga dibagikan, diberikan, diteruskan kepada semua orang, sehingga semua orang mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami keselamatan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalankan perutusan Tuhan sungguh tidak mudah. Yesus sendiri mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Tantangannya besar, tantangannya kuat. Kita tidak bisa menjalankan tugas itu dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita memiliki peralatan, sekalipun kita memiliki kekuatan yang hebat, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, setiap usaha kita pasti tidak berhasil. Oleh sebab itu,
Tuhan Yesus kemudian dikatakan di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, kata mengembusi mengingatkan saya kepada kisah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika dibentuk dari tanah liat, kemudian Tuhan mengembusi hidung sehingga menjadi manusia yang hidup. Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, artinya Tuhan Yesus memasukkan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengaliri Roh Kudus. Tuhan Yesus memenuhi Roh Kudus di dalam setiap murid Tuhan. Sehingga mereka menjadi semangat, mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani, mereka menjadi teguh di dalam iman. Kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus memungkinkan Petrus berkhotbah dengan berani di depan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka dianiaya, mereka diancam, mereka dijebloskan dalam penjara. Tetapi mereka tetap gembira dan tetap semangat. Karena mereka memiliki kuasa roh yang ada di dalam dirinya. Kuasa Tuhan yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, peralatan, kemampuan, intelektualitas kita, kepandaian kita tidak cukup untuk membuka hati yang keras, membuka hati yang tidak percaya kepada Kristus. Hanya Roh Kudus yang memampukan orang kemudian membuka diri, mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di dalam perjuangan perutusan kita di tengah-tengah dunia, kita mesti membuka diri pada kuasa Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam situasi yang tidak mudah. Pandemi masih terjadi di mana-mana. Kondisi perekonomian tidak mudah dilalui. Ada banyak orang yang masih mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang memadai. Kita juga masih menyaksikan saudara-saudara kita terkena bencana alam. Yang terakhir di NTT ada banjir bandang, ada angin puting beliung yang luar biasa, mendatangkan korban puluhan jumlahnya. Dan di berbagai-bagai tempat yang masih mengalami situasi yang tidak mudah karena bencana alam. Dalam situasi yang mengkhawatirkan, ada teror dan sebagainya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi yang tidak mudah itu, Allah berkenan menjumpai kita. Tuhan Yesus yang bangkit itu, Tuhan Yesus yang berkuasa itu, berkenan menjumpai kita. Memberikan damai sejahtera, memberikan shalom, memberikan irene di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi sukacita, kita menjadi gembira, menjadi semangat, menjadi tidak rapuh di dalam diri kita. Dan kita dipanggil untuk juga meneruskan damai itu di dalam dunia kepada setiap orang yang kita jumpai. Percayalah, ini memang tidak mudah. Tetapi Roh Kudus sudah dihembuskan, Roh Kudus sudah dimasukkan, Roh Kudus sudah dialirkan di dalam hidup kita, sehingga kita pasti mampu menjadi persekutuan, menjadi pribadi yang mengalami damai dan membawa damai ke tengah-tengah dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang marilah kita menaikkan doa syafaat. Dan kemudian nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang sujud menyembah-Mu dengan hati penuh syukur. Sebab hanya karena kemurahan Tuhan, kami saat ini masih menikmati kehidupan dan dapat beribadah memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah kami, umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus, ya Tuhan. Hadirlah di tengah kami, dan naungi kami dengan berkat-Mu, agar tenang dan damai hati kami. Terima kasih, ya Allah. Kini perkenankan kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam perawatan karena sakit, bahkan ada di antara mereka yang sudah bertahun-tahun sakit dan mengharap kesembuhan. Ya Allah penyembuh, kami mohon kemurahan-Mu, ulurkan tangan-Mu, dan jamahlah tubuh mereka. Sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan, sesuai dengan rahmat-Mu. Demikian juga ribuan pasien yang terpapar virus corona. Kami mengingat dan membawa mereka dalam doa dan pengharapan. Oh Tuhan Maha Pengasih, kami menadahkan tangan dan berharap kuasa pemulihan dan kesembuhan-Mu dinyatakan atas mereka. Kami juga mohon agar para dokter, perawat, tenaga medis, pegawai rumah sakit yang menangani para pasien COVID, kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan beri kemampuan terbaik untuk mengusahakan pemulihan para pasien. Kami bersyukur bahwa vaksin sudah mulai diberikan kepada masyarakat. Kiranya semakin melindungi kami dari serangan virus. Bagi yang masih menolak vaksin, Roh hikmat kiranya membuka hati mereka untuk memahami pentingnya vaksin ini bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Lindungi dan jagalah ya Tuhan Allah, kami yang tetap tinggal di rumah, atau semua orang yang terpaksa harus bepergian karena pekerjaan dan sesuatu yang penting. Sertai mereka di dalam kehidupannya. Saat ini kami juga berseru bagi usaha-usaha pemerintah yang terus berjuang memutus penyebaran virus corona dan memulihkan dampak sosial ekonomi bagi kehidupan bangsa dan negara. Berkati sehingga negeri kami pulih dari pandemi virus corona. Demikian juga kiprah pelayanan gereja-gereja, Tuhan berkati agar dalam membantu upaya-upaya pemerintah dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan pergumulan-pergumulan umat-Mu dalam persekutuan kami. Mohon berkat keteguhan iman dan pengharapan kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Mohon tuntunan Tuhan bagi anak-anak dan kaum muda yang sedang menjalani pendidikan, agar mereka tekun belajar dan berhasil dengan prestasi yang baik.
Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang merindukan perjumpaan dengan pasangan hidup dan mereka yang merindukan kehadiran buah hati dalam hidup perkawinan. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang berusaha bangkit, mereka yang mengalami kesukaran ekonomi karena merebaknya virus corona, para pekerja kecil yang berjuang untuk menopang kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan menopang dan menolong mereka. Kami menyerahkan seluruh kiprah pelayanan GKJ Ebenezer dan setiap anak-anak-Mu yang mengabdikan diri dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan berkati dengan semangat, sukacita, dan penyerahan diri seutuhnya kepada Kristus, Tuhan dan Raja Gereja. Oh Bapa di dalam sorga, kami juga hendak menyerahkan pergumulan-pergumulan pribadi kami, keluarga kami, yang tidak kami ungkapkan di sini. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami sesungguhnya. Hadirlah di tengah keluarga kami, berkatilah keluarga kami, sehingga di dalam keluarga kami senantiasa ada damai dan sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Roh Kudus menolong kami agar kami tetap memiliki semangat untuk terus maju dan menjalani kehidupan dengan berserah kepada pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan. Jawablah dan kabulkanlah doa kami ini, juga doa-doa pribadi kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa dan hidup, kepadamu semata kami memohon dan berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Adapun tata cara persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening yang tertera pada warta gereja. Dapat pula disampaikan ke kantor gereja. Apabila ada kesulitan, dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Nas pembimbing terambil dari Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nyanyian persembahan terambil dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah. Mari kita sampaikan persembahan ini melalui doa.
Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami datang membawa persembahan syukur yang asalnya juga daripada-Mu sendiri. Kami meyakini dengan memberi kami tidak akan berkekurangan. Sebaliknya kebutuhan kami selalu akan Tuhan cukupkan. Mampukan kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu, melalui pelayanan dan kesaksian kami di tengah masyarakat. Pakailah juga gereja-Mu di sini untuk menjadi saluran berkat-berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang kami terima. Kami menyerahkan persembahan kami dengan memohon Tuhan menguduskannya bagi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini lanjutkanlah ibadah saudara di dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan segala sesuatu sebagaimana sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong dan menyertai segenap gumul dan juang kita di tengah-tengah dunia. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 87 baitnya yang pertama, Junjungan yang Kupilih. Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan sukacita terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan senantiasa memohon penyertaan Tuhan. Amin.